terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek 2025 di Sulawesi Selatan diprediksi akan meriah. Hal ini tidak terlepas dari rencana akan ada perayaan Cap Gomeh dengan arak-arakan dewa di mana terakhir kali digelar pada 11 tahun yang lalu. Lantas seperti apa perayaan Imlek di Sulawesi Selatan dan bagaimana peran dari Organisasi Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi Sulawesi Selatan dan keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia Sulawesi Selatan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Erdi Wijaya. Selamat pagi Bapak Erdi. Selamat pagi. Pak Erdi ini selaku Ketua DPD KCBI Sulawesi Selatan atau Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Erdi? Baik sekali. Harus semangat Pak Erdi ya. Wah, semangat, besok kita akan menyambut Imlek ini. Ya, besok Imlek dan beberapa hari kemudian arak-arakan. Iya, betul sekali. Saya juga akan menyapa ada Bapak Miguel Darmaji. Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi. Sehat selalu. Baik. Bapak Miguel ini selaku Wakil Ketua 3 DPD Walubi Sulawesi Selatan atau Perwakilan Umat Buddha Indonesia Sulawesi Selatan. Pak Miguel, kita besok ini akan merayakan Hari Raya Imlek. Boleh diceritakan sedikit tidak Pak Miguel, Hari Raya Imlek itu sebenarnya asal-usul latar belakangnya itu seperti apa sih Pak? Silahkan. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang perayaan Tahun Baru Imlek itu sebenarnya adalah perubahan menjadi musim semi. Jadi biasa dikatakan sebagai festival musim semi. Kita tahu bahwa di Tiongkok itu adalah negara agraris dan ketika musim dingin berarti tidak ada aktivitas pertanian yang bisa dilakukan. Nah, ketika memasuki musim semi itu, kemudian kegembiraan itu akan terekspresikan oleh masyarakat. Nah, tetapi pada waktu itu legenda, ada sebuah makhluk yang namanya makhluk Nyen. Nah, makhluk Nyen ini adalah makhluk yang dipercaya sebagai makhluk yang biasa memangsa manusia, terutama juga masyarakat dan juga hewan-hewan lain sebagainya. Dan ketika menjelang pergantian musim semi itu, biasanya makhluk ini akan mencari mangsa. Nah, ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ada, dan akhirnya kemudian masyarakat, bagaimana sih caranya untuk bisa menghalau makhluknya ini? Akhirnya kemudian mereka mengadakan diskusi dan sebagainya, dan akhirnya ditemukanlah caranya. Caranya adalah apa? Bagaimana mereka menciptakan satu makhluk, menciptakan satu bentuk yang dimana itu memiliki satu bentuk yang berwarna sangat menarik. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana makhluknya ini takut akan bunyi-bunyian. Nah, akhirnya dengan beriring seiring waktu, sekarang kita kenal dengan namanya barongsai. Jadi barongsai itu merupakan suatu kesenian yang sebenarnya awalnya itu dipergunakan untuk menghalau daripada makhluknya ini. Oke, jadi ternyata itu asal-usul dari barongsai seperti itu ya. Saya ke Pak Erdi kalau gitu. Lantas Pak Erdi, kalau perayaan Imlek, kalau tadi kan itu legenda atau asal-usulnya. Kalau di Indonesia sendiri perayaan Imlek itu biasanya rangkaiannya apa saja sih Pak Erdi? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi rangkaiannya itu kan Imlek ya. Nanti setelah Imlek, kemudian ada 5 hari kemudian Pai Tiengkong namanya, sembahyang meja tinggi. Sembahyang meja tinggi itu apa Pak Erdi? Sembahyang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu tanggal 15 hari kemudian itu perayaan Cap Gomeh. Mereka merayakan masuk ke wihara, kelenteng, cetia untuk bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi itu rangkaiannya gitu Pak Erdi. Kalau di hari Imlek secara spesifik besok kita akan menyambut hari Imlek. Biasanya apa saja sih kemudian bagi umat yang merayakan, apa yang akan mereka lakukan di hari Imlek Pak Erdi? Silahkan. Seperti yang diceritakan tadi oleh Bapak Miguel. Jadi untuk membedakan mereka akan melakukan ritual yang sama dengan ketika mengusir makhluk itu. Jadi mereka menggunakan bunyi-bunyian, biasanya keluar barongsai Pak Miguel ya. Kemudian mengenakan baju yang merah supaya
terang gitu seperti Ya, yang menandakan merah itu sebenarnya menandakan kebahagiaan, kebahagiaannya. menandakan kebajikan. Lalu setelah itu penerangan. Jadi pada malam Imlek itu semua rumah itu lampunya terang, tidak dimatikan karena supaya dengan harapan monster itu terhalau. Kalau kita berbicara di luar dari monster itu ya hal-hal yang tidak baik tidak masuk gitu. Itu yang seperti itu kalau di malam Imlek, Pak Miguel. Nah, kalau Imlek itu biasanya juga identik dengan angpau ya, Pak Erdi ya. Nah, kalau dari Pak Miguel mungkin bisa diceritakan asal-usul angpau ini seperti apa Ya, sebenarnya? jadi sebenarnya angpau itu adalah kita katakan sebagai terjemahannya adalah bungkusan merah yang biasanya adalah isinya adalah uang. Nah, itu sebenarnya sebagai bentuk satu kebahagiaan dari orang-orang tua yang diberikan kepada orang-orang yang lebih muda. Iya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya pemberian angpau itu memang bermakna sebagai berbagi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, dan ketika perayaan Imlek itu biasanya orang-orang tua akan memberikan kepada anak dan cucunya. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu kita pahami bahwa pemberian angpau Imlek itu biasanya hanya dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, dengan harapan agar orang yang belum berkeluarga ketika menerima itu mereka pun akhirnya nanti bisa memperoleh kebahagiaan. Tetapi bagi misalnya kami anak-anak dan sebagainya, ada biasanya juga sebagai wujud rasa bakti kepada orang tua, kita juga biasanya memberikan angpau kepada orang yang lebih tua, seperti itu. Oke, jadi itu dia asal-usul dari Iya, angpau ya. Ternyata artinya adalah bungkusan merah Iya, seperti itu. berbagi kebahagiaan. Nah, kalau Pak Erdi, kalau di hari Imlek menurut Anda wajib tidak bagi umat yang merayakan untuk membagi-bagikan angpau atau seperti apa, Pak Erdi? Sebenarnya bukan kata wajib sih, tapi kita membagi kebahagiaan kan pada hari itu kita bahagia. Nah, bahagia itu kan kita bagi ke semua orang kan supaya semua juga turut merasakan. Itu seperti itulah tujuan utamanya. Jadi kalau kita bilang kewajiban, saya pikir itu tidak bisa juga dibilang kewajiban. Tidak bisa dikatakan kan dari kewajiban orangnya ya, Pak kan Erdi mau ya? atau tidak ya. Tapi pada akhirnya kan kita ingin berbagi kebahagiaan, kita bahagia nih. Pada saat kita ini kita bahagia. Nah, bahagia itu kalau dibagi kan amal juga buat kita semua. Seperti itu. Gitu. Oke, tradisi apa lagi sih Pak Erdi yang biasanya dilakukan di hari Imlek? Misalnya mungkin saling berkunjung, bersilaturahmi atau seperti apa, Pak Erdi? Iya. Jadi saling berkunjung itu yang muda mengunjungi yang tua. Oke. Jadi tradisinya memang harus begitu ya, Pak Erdi ya? Ya. Jadi mengunjungi yang tua, tapi yang tua ini bukan dilihat dari hanya segi umur, Oke. tapi mungkin dilihat dari segi kepangkatan juga dalam kekeluargaan. Ada pangkat-pangkat juga nih Ya, di keluarganya. jangan sampai kan omnya, misalnya nih kemenakannya lebih tua dari omnya kan bisa aja dari kakak pertama dengan kakak terakhir. Masa omnya yang terakhir ini yang pergi berkunjung ke kemenakannya seperti itu. Jadi tetap kenapa? Tradisi itu memberi penghormatan kepada orang tua. Seperti itu yang diharapkan. Seperti itu yang diharapkan ya, Pak Erdi ya. Nah, di tahun ini juga merupakan tahun dari ular kayu, Pak Miguel ya. Kita juga akan membahas banyak pemirsa mengenai apa sebenarnya makna dari tahun ular kayu ini. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi
di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindak universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Erdi dari KCBI Sulawesi Selatan dan juga Pak Miguel dari Walubi Sulawesi Selatan. Tadi sempat terpotong nih pembahasan saya mengenai tahun baru Imlek ini. Kita akan menyambut tahun dari ular kayu. Saya kembali ke Pak Miguel. Apa sih sebenarnya makna dari ular kayu ini, Pak Miguel? Ya, jadi besok kita akan merayakan Imlek itu yang akan menandai bahwa masa bertugasnya ular kayu itu selama setahun ke depan. Jadi terhitung mulai tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2006, maka itu berada di bawah pengaruh ular kayu. Ketika kita melihat tentang ular kayu ini, sebenarnya dia memberikan satu harapan. Bahwa kita lihat bahwa ular itu adalah sebuah hewan yang sangat gesit. Sangat gesit dan dia bisa terlepas dari berbagai kondisi yang mungkin agak menyulitkan dia. Artinya ini memberikan harapan sebenarnya kepada kita umat manusia khususnya bahwa dalam setahun ke depan itu, dalam menyongsong dan memasuki tahun ular kayu itu, sebenarnya ada peluang dan harapan. Cuma apakah peluang dan harapan itu bisa kita maksimalkan atau tidak. Makanya harapan kita adalah bahwa di tahun depan itu agak lebih baik lah daripada tahun sebelumnya. Tetapi tentunya harus ada namanya kegiatan-kegiatan, ada semangat dan ada aktivitas yang kita harus lakukan untuk mencapai keberhasilan itu sendiri. Bagaimana kita memaksimalkan hal tersebut ya, Pak Miguel ya. Baik, saya kembali ke Pak Erdi. Pak Erdi, lantas tadi dikatakan salah satu rangkaian dari perayaan Hari Raya Imlek adalah Cap Gomeh. Nah, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seperti apa kemeriahan Cap Gomeh, Pak Erdi? Jadi begini, kita pada tahun 2025 ini kita akan Festival Cap Gomeh itu kita bagi menjadi dua kegiatan. Iya, apa saja Pak? Kegiatan yang pertama itu tanggal 2 Februari 2025 itu adalah arak-arakan dewa dan budaya. Kemudian nanti tanggal 12 itu Festival Rakyat Sousou. Jadi terbagi dua. Iya. Nah, saya mungkin cerita sedikit mengapa tanggalnya terjadi seperti itu. Baik. Jadi kan pertama kita Imlek 29 nih. Seperti yang diceritakan oleh Pak Miguel tadi, asal muasalnya Imlek itu adalah sebenarnya gara-gara ada makhluk itu ya, Nien. Nah, waktu terjadi Imlek itu kan orang berkumpul, keluarga kan berkumpul apa segala macam, berusaha menggunakan aksesoris berwarna merah, kemudian ada barongsai dengan harapan mengusir monster itu ya, makhluk Nien itu. Nah, setelah berhasil mengusir, berarti mengusir hal tidak baik lah kalau kita bicara psikologisnya ya. Iya. Kami mengapa dari DPD Walubi dan KCBI memilih tanggal 2 sebagai arak-arakan itu? Karena tujuan dari arak-arakan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama fix kebersamaan. Iya. Jadi kita kebersamaan dalam keragaman. Karena ada perpaduan antara etnis Tionghoa, budaya Tionghoa, dan budaya lokal. Kita akan sama-sama jalan itu tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Nah, ini menarik sekali bahwa ternyata di tanggal 2 Februari ini arak-arakannya juga berpadu dengan budaya lokal seperti itu. Nah, contoh teknis budaya lokal yang hadir di arak-arakan ini seperti apa? Misalnya ada tari-tarian kah atau seperti apa, Pak Erdi? Begini, kita pertama start itu dari Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Barisan Bhinneka Tunggal Ika itu membawa burung Garuda dan bendera, Pak Miguel ya. Bendera merah, Barisan harus membawa bendera merah. Karena itu negara kita. Iya. Kemudian ada Mesimbeng. Budaya lokal yang ada itu seperti tari Pepe ya. Ya, seperti itu, tari-tari dari lokal. Jadi itu bergabung diselip di antara 12 kelenteng dan cetia dan wihara ini. 12 kelenteng yang juga ikut terlibat dalam arak-arakan ini, Pak. Ya, boleh disebutkan beberapa kelenteng? Kuangkong, yang terlibat? Iya. Kelenteng Sema, kemudian Trisakti, ada juga
kelenteng Girinaga, Wihara Girinaga, dan Cetia Sengangkung. Dan ada beberapa lagi yang termasuk ada 2 nih dari luar kota, kelenteng Kuangkong Parepare dan Pangkoon dari Galesong. Oke, jadi juga bukan hanya di Kota Makassar gitu ya, tapi 2 di Sulawesi Selatan ada ada beberapa yang ikut dari Parepare dan Galesong. Baik. Kalau kelenteng Sengangkong itu sendiri membawa budaya, kan kebetulan lagi membangun di Makassar. Itu membawa budaya itu malah orangnya itu ada sebagian itu dari Bagan Siapi Api, dari Riau gitu. Dan mereka datang khusus ngangkat. Khusus hanya untuk mau ikut arak-arakan ini buat mengangkat. Luar biasa sekali. Kalau gitu saya kembali ke Pak Miguel. Pak Miguel, lantas tadi dikatakan terakhir kali arak-arakan ini dilakukan adalah 11 tahun yang lalu, Pak ya. Lantas kemudian apa keputusan yang diambil sehingga akhirnya di tahun ini kembali dilaksanakan, Pak Miguel? Ya, jadi memang kita harus mengetahui dulu bahwa memang tujuan daripada prosesi sakral arak-arakan dewa ini sebenarnya adalah bagaimana memberkahi kota. Baik. Jadi ini adalah satu bentuk partisipasi daripada warga Tionghoa untuk bagaimana terhadap kota kita yang tercinta ini. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana prosesi sakral itu memberkahi kota ini dengan catatan bahwa untuk menetralisir energi-energi yang negatif dan hal-hal yang kurang baik yang terjadi, dengan harapan kalau keadaan positif bisa terjadi, energi positif bisa ada, maka kehidupan ini akan bisa lebih baik, aman, dan sebagainya. Dan itu tujuan awalnya. Jadi memang keputusan ini dilakukan setelah kita melihat setelah sekian lama memang tidak mengadakan kegiatan ini, dan mungkin setelah pesta demokrasi kita sudah selesai, pemilihan presiden, kemudian legislatif, kemudian pilkada serentak, maka kita berusaha untuk bagaimana kembali membuat suasana ini menjadi lebih baik lagi, bahwa kita sebenarnya sama-sama bersaudara sih. Jadi bagaimana persatuan dalam kebersamaan itu menjadi menarik. Nah, jadi tadi Pak Eri juga katakan bahwa selain ada juga nantinya namanya Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kebetulan ini semua KCBI, Waluwi bekerja sama dengan Pemkot Makassar, Kota Makassar, dan juga Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi akan ada satu barisan namanya Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Di situ akan menampilkan berbagai etnis dan juga berbagai agama. Mereka akan tampil dengan mereka punya seragam atau pakaian khas organisasi dan agamanya. Jadi ini memang menjadi satu hal yang menarik, bahwa sebenarnya ini adalah wujud kebersamaan kita bersama-sama untuk Kota Makassar kita tercinta. Luar biasa sekali, itu filosofi yang ada di balik kegiatan yang sangat luar biasa ini ya Pak Miguel ya. Saya kembali ke Pak Erdi. Lantas tadi Pak Erdi dikatakan 2 Februari akan ada arak-arakan sakral dewa, 12 Februari akan ada festival rakyat. Ini apa bedanya ya Pak Erdi? Jadi kita lanjut dulu sebentar tadi ya. Oke. Jadi setelah seperti yang dijelaskan Pak Miguel juga, bahwa kita pada tanggal 2 membersihkan kota, itu dengan harapan menjauhkan kota Makassar terutama dan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan negara kita sendiri secara umum. Itu kita berharap menghalau bencana, jangan sampai terjadi bencana, baik itu bencana alam atau bencana karena kelalaian manusia gitu. Nah, ini ibaratnya perang nih. Pasukan keluar nih, para dewa keluar, itu ibarat perang. Setelah berhasil, maka kita mengucap syukur di hari kelima itu, tanggal 5 itu adalah sembahyang meja tinggi, sembahyang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena istilahnya kita anggap terkabul nih, kita berharap terkabul ya, tidak ada bencana, tidak ada apa, ataupun kalau ada mampu diminimalisasi, maka puncaknya Cap Gome itu adalah 15 hari setelah Imlek. Nah, itu kebetulan jatuh tanggal 12. Jatuh di tanggal 12 tadi. Ya. Oke. Jadi Cap Gome itu nggak ada hari lain. Hanya 15 hari setelah Imlek itu yang terjadi saat. Nah, itu puncaknya itu kita lakukan untuk memberikan, memang membagi, kalau tadi ampau ada sedikit dibagi, itu kan terbatas. Manusianya kan ya nggak mungkin semua lah. Nggak mungkin kita bagi semua kan. Tapi di tanggal 12 Cap Gome Februari itu kita puncak pesta rakyat, festival rakyat, Sousou itu ya namanya. Itu pada saat itu juga seluruh etnis Tionghoa keluar untuk melakukan sembahyang pada malam hari di semua kelenteng, Pak Miguel ya. Semua kelenteng, wihara, cetia. Seharusnya sih di rumah juga, tapi mereka keluar juga. Itu betul-betul simbol ucapan terima kasih nih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita membagi itu di situ, kita membuat panggung hiburan.
untuk semua kalangan, open. Itu panggung hiburan. Kemudian target kita sebenarnya juga adalah bahwa kita ingin menaikkan UMKM, perekonomian UMKM. Jadi salah satu tujuannya juga menaikkan UMKM begitu Pak ya, dan open untuk semua orang. Kita masih akan membahas banyak Pak Erdi mengenai bagaimana konsep dari Festival Rakyat yang akan jatuh pada tanggal 12 Februari nanti ini. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Solusi. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Miguel dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia Sulawesi Selatan dan juga ada Pak Erdi dari Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia. Saya ke Pak Miguel terlebih dahulu. Pak Miguel, tadi dikatakan Pak Erdi bahwa tidak ada hari lain selain hari ke-15 setelah hari Imlek yang disebut sebagai Cap Gome. Alasannya itu kenapa tuh Pak Miguel? Ya, jadi kita harus melihat dulu bahwa ada rangkaian sebenarnya dari tahun baru Imlek itu, yaitu hari H, tahun baru Imlek, kemudian hari ke-8 itu adalah hari di mana umat mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hari ke-15 itu adalah hari puncak daripada tahun baru Imlek, disebut Cap Gome. Jadi memang Cap Gome itu identik dengan hari terakhir, dan kalau dinamakan sebagai kegiatan atau prosesi Cap Gome itu adalah harusnya memang diadakan pada hari terakhir. Dan memang pesta rakyat yang dinamakan Chow Chow itu dilakukan pada hari terakhir, di mana memang selain tujuannya untuk meningkatkan perekonomian kita melalui pemberdayaan UMKM itu juga bagaimana kita menggiatkan kembali pariwisata. Kita tahu sejak zaman pandemi itu terjadi penurunan. Nah, mudah-mudahanlah di tahun ini menjadi salah satu harapan kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik. Nah, kita masih akan berbicara mengenai Festival Rakyat. Kalau Pak Erdi mungkin bisa menjelaskan Festival Rakyat ini berpusat nantinya di mana Pak Erdi buat para pemirsa yang ingin datang, karena ini kan open untuk publik ya? Iya, betul. Jadi pertama ini open untuk publik, tapi saya tadi menjelaskan sedikit tadi tanggal 5 ya yang sembahyang meja tinggi itu. Iya. Oke. Jadi kita akan membuat panggung utama itu di daerah Jalan Sulawesi dekat Riburane. Oke. Jadi panggung utama itu kita ada tarian, ada nyanyian. Kebetulan kami ada penyanyi lokal juga, siapa? Ati Kodong ya, tahu pasti orang Sulsel tahu. Iya. Ada Ismi, terus ada penyanyi Mandarin itu Serlina. Oke. Jadi semua itu dikemas, termasuk dengan tarian. Lalu banyak voucher-voucher, hadiah dan sebagainya. Dan yang pasti 175 UMKM terlibat. 175 UMKM yang ada di Kota Makassar ya, Pak Erdi ya, terlibat. Jadi sepanjang Sulawesi itu, sisi kanan kalau kita dari Riburane,
itu 175 UMKM sudah standby semua. Karena Dan sudah, pendaftaran sudah tutup kan. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Iya, karena kan Makassar kota makanan, Pak Wali bilang. Makassar kota makan enak. Baik, saya kembali ke Pak Miguel. Pak Miguel, lantas mungkin kita bisa tekankan lagi bahwa di tanggal 2 Februari itu akan ada arak-arakan sakral dewa, dan yang dikatakan Pak Irdi tadi itu pada tanggal 12 Februari, yaitu festival rakyat yang terbuka untuk umum. Nah, saya mau kembali ke tanggal 2 Februari tadi, yaitu di arak-arakan. Mungkin buat para pemirsa yang ingin menonton, karena ini terakhir kali 11 tahun yang lalu nih, mereka mungkin sudah rindu dengan hal ini. Mungkin bisa diceritakan Pak Miguel, rute-rutenya itu mereka keliling kemana saja? Ya, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan juga Pak Erdi bahwa tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya adalah bagaimana kita melestarikan tradisi budaya Tionghoa yang sebenarnya sudah bukan hanya milik daripada warga Tionghoa saja, tapi sebenarnya dia sudah menjadi satu hal milik dari bangsa Indonesia. Nah, prosesi arak-arakan dewa ini sendiri sebenarnya mungkin memang ada di negara Tiongkok, ada di daerah-daerah lain, tapi semuanya itu berbalut dengan nuansa kearifan lokal. Jadi memang ada mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam beberapa tempat ketika mengadakan arak-arakan dewa itu, dan tentunya juga kita di Makassar itu atau di Parepare atau di Galesong itu juga sudah dibalut dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 2 yang dimulai itu di panggung utama. Jadi akan ada satu panggung utama yang terletak di Jalan Sangir, itu akan dimulai jam 1 siang, kemudian akan mulai, kita harapkan prosesi pembukaan itu dimulai tepat mulai jam 1:30. Jadi mulai 1:30 itu semua rombongan akan mulai berjalan secara beriringan. Dan total kami sudah hitung itu lebih kurang peserta ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. 5.000 sampai 6.000 orang yang akan ikut arak-arakan itu. Ya, dan rutenya itu kita akan melalui dari Jalan Sulawesi, kemudian kita berbelok kanan ke Jalan Sangir, belok kanan lagi ke Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, belok kanan lagi ke Jalan Ahmad Yani, dan terus ke Riburani, dan akhirnya belok kanan lagi ke Jalan Sulawesi. Nah, sebenarnya ada maknanya sih. Jadi ada maknanya. Kenapa kita berbelok seperti itu? Karena memang di dalam agama Buddha salah satu bentuk penghormatan tertinggi ada namanya pradaksina. Pradaksina itu adalah bagaimana proses kita memberikan penghormatan tertinggi kepada objek yang dipuja dengan menempatkan objek yang dipuja itu di sebelah kanan kita. Nah, kebetulan ada 2 kelenteng yang berada dalam posisi sebelah kanan itu adalah kelenteng Kuangkong dan kelenteng Shema, maka rutenya adalah seperti itu. Oke, jadi ternyata bahkan rutenya pun ini memiliki makna seperti itu ya, benar. Pak Miguel. Jadi diperkirakan mungkin baru selesai semua itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Baik, terakhir mungkin saya ke Pak Erdi. Pak Erdi, bagaimana kemudian harapan ke depannya dan bagaimana Anda sebagai perwakilan dari organisasi Buddhis yang ada di Sulawesi Selatan ingin menjaga toleransi yang ada di Kota Makassar? Silahkan Pak Erdi. Ya, jadi pelaksanaan acara ini sebenarnya sudah fix tujuannya ya. Justru saya melihat seperti ini, kita Makassar ini kan diakui sebagai kota bahagia di dunia lagi, bukan secara nasional ya, tapi di dunia. Nah, kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ada persatuan. Tidak mungkin tercapai kalau tidak ada kebersamaan. Dengan jumlah suku, agama yang berbeda-beda, kita patokannya begini. Kalau di Singkawang itu kan mayoritas memang Buddha. Tapi kalau di Makassar kan mayoritas non-Buddha, non-Buddhis ya. Tapi kita bisa bersama-sama begitu. Nah, ini yang bukan harus dipertahankan saja, tapi harus ditingkatkan lebih bagus lagi. Nah, melalui kegiatan ini, dengan arak-arakan ini, di mana satu yang mungkin saya ingin sampaikan bahwa peserta arak-arakan itu bukan hanya etnis Tionghoa. Jadi etnis apapun yang ingin ikut angkat atau ingin ikut berbaris kami terima. Kemudian ada etnis yang lembaga non agama, itu juga kami terima. Kemudian ada lembaga agama lain seperti dari Muslim ada NU sama Muhammadiyah, ada juga dari Hindu PHDI, ada yang Kristen. Kami terima semua. Semua agama ada. Semua itu berbasis di Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang bagaimana dengan barisan di 12 kelenteng wihara ini? Itu kami terima juga. Non-Buddhis pun kami terima.
Jadi sebenarnya agenda ini juga sudah menjadi agenda toleransi beragama seperti itu ya Pak? Ya, tujuannya memang seperti itu. Makanya tema kami itu adalah kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dalam keberagaman. Karena kita menuju generasi Emas 2025. Baik. Generasi itu harus, dan untuk mencapai sukses di generasi itu, kalau tidak bersatu, tidak mungkin. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Erdi dan juga Pak Miguel sudah bergabung di Sapa Sulsel hari ini, memberikan banyak sekali informasi yang menarik buat para pemirsa di luar sana. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.